Shalom, saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya yakin dan percaya hari ini kita semua berbahagia di dalam Tuhan. Sukacita Tuhan ada atas hidup kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita nyatakan bahwa hati kita siap memuji, bermazmur bagi Allah kita yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Bagimu Tuhan, kami memuji menyembah-Mu. Hatiku siap ya Allah, ku mau bernyanyi dan bermazmur bagimu. Ku mau bersyukur kepadamu di antara segala suku-suku bangsa, sebab kasih setiamu besar sampai ke langit, kebenaranmu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Tuhan, kemuliaan-Mu sangat kasih seluruh bumi. Haleluya, glory bagi nama-Mu Tuhan.
bagimu. Ku mau bersyukur kepadamu. Di antara segala suku-suku bangsa, sebab kasih setiamu besar sampai ke langit, kebenaranmu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Tuhan, biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Sebab kasih setiamu, besar sampai ke langit, kebenaran-Mu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Tuhan, biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Haleluya. Mari kita lebih lagi bersuka di hadapan Tuhan dengan sepenuh hati. Dengan kekuatan kita muliakan Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Hey. Hatiku siap, ya Allah. Glory bagimu. Ku mau bernyanyi dan bermazmur bagimu. Ku mau bersyukur Glory kepadamu. bagimu Tuhan. Di antara segala suku-suku bangsa, sebab kasih setiamu besar sampai ke langit, Kebenaran-Mu. Haleluya, haleluya. Hey. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Tuhan, biarlah kemuliaan-Mu mengatasi. Lebih semangat lagi katakan. Sebab kasih setiamu, ya Tuhan, besar sampai ke langit, kebenaran-Mu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Tuhan, biarlah kemuliaan-Mu mengatasi. Haleluya. Sebab kasih-Mu sampai ke langit, kebenaran-Mu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Tuhan, biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Oh, 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 oh. Seluruh bumi. Oh, 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 oh. Seluruh bumi. Oh, 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 oh. Seluruh bumi. Haleluya. Berikan kemuliaan yang luar biasa bagi Allah kita. Glory bagimu Tuhan, Allah yang ajaib, Allah yang mulia. Kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Hari ini kami menikmati kasih setiamu Tuhan. Hari ini kami melihat kemuliaan-Mu dinyatakan. Hari ini Tuhan, kami menikmati penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah kuasa-Mu, kasih-Mu, hadirat-Mu memenuhi setiap kami hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami rindu Tuhan, kuasa-Mu menyertai kami. Kami rindu Tuhan, hadirat-Mu mencengkram setiap kami Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu, menghampiri tahta kudus-Mu, berhiaskan kekudusan oleh karena penebusan anak domba. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dalam hadirat Tuhan silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih. Glory haleluya. Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan. Dalamnya kasih-Mu
termulia selamatkanku dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Glory bagi-Mu Tuhan, kami mau menyembah dan memuji-Mu. Dalamnya kasih-Mu Bapa, Terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Kami sembah, kami menyembah-Mu, ya Tuhan. Kaulah kekuatanku, kemenangan kami Tuhan. Kami bersyukur, kami memuji-Mu, Yesus. Kami bersyukur oleh karena kuasa darah-Mu Tuhan. Kau telah mentahirkan kami, Kau telah membuat kami menjadi putih. Dosa kami ditebus dan kami dilayakkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory,
Puaskan kami dengan hadirat-Mu Tuhan. Glory. Haleluya, haleluya. Urabalama segenaralamu. Inaralama ya senaralama ya naralamu. Glory, haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Glory Yesus. Haleluya. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Amin. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Engkau ku sembah, Yesus. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Kami percaya, ya Tuhan, kami percaya Tuhan. Haleluya. Seumur hidupku ku mau seumur hidup kami menyembah-Mu Tuhan. Seumur hidupku ku mau seumur hidup kami mau sembah Engkau Yesus. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami mengucap syukur hari ini kami datang untuk mempersembahkan ibadah kami. Dan juga nanti kami ingin menikmati perjamuan kudus Tuhan, karena itu urapi kami semua. Sehingga khususnya firman-Mu menjadikan bekal bagi kami dalam menyempurnakan apa yang ingin kami persembahkan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silahkan duduk kembali tim pelayanan. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di tempat ini, para tim pelayanan, juga yang ada di rumah. Shalom semuanya. Puji Tuhan. Hari ini kembali kita mengadakan ibadah online. Dan nanti kita juga akan menerima perjamuan kudus. Karena itu yang di rumah-rumah kalau belum dipersiapkan, saya ingatkan supaya dipersiapkan lebih dahulu. Nanti sehabis firman ini kita akan melaksanakan perjamuan kudus bersama-sama. Nah, kita akan memperhatikan firman Tuhan dengan judul Bertemu Tuhan di Tengah Krisis. Jadi sekali lagi saya tidak menggunakan tema yang sudah ditetapkan, karena menghadapi situasi semacam ini saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan mau berbicara apa kepada kita supaya firman Tuhan yang kita terima itu benar-benar menguatkan dan membawa kita mampu menghadapi segala sesuatu, bahkan juga boleh
berbuat yang lebih lagi buat orang lain. Kita juga menjadi jalan berkat. Nah, bertemu Tuhan di tengah krisis. Kalau saya hitung-hitung hari ini sepertinya ini hari ke-21 setelah kita memperingati Paskah. Jadi setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematian, ini adalah sekitar hari ke-21. Nah, mari kita menghayati hari-hari ini seperti para murid juga merasakannya. Pada waktu itu ada sebuah peristiwa yang didokumentasikan oleh Rasul Yohanes di Injil Yohanes pasal 20 ayat 24. Injil Yohanes pasal 20, saya akan membaca ayat 24 sampai 29. Yesus menampakkan diri kepada Thomas, ayat 24. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini. Dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Sampai di situ pembacaan saya. Bertemu Tuhan di tengah krisis. Saudara, bagian pertama saya beri judul Paskah di bawah tekanan. Nah, mari kita lihat Paskah di bawah tekanan. Kita lihat peristiwa seputaran penyaliban. Saudara, Tuhan Yesus disalib adalah sudah berita yang sudah diulang-ulang dan kerap kita dengar. Dalam catatan, para murid melarikan diri pada waktu Tuhan Yesus ditangkap di Taman Getsemane. Itu minggu yang lalu sudah kita perhatikan lebih detail. Hanya beberapa orang yang tidak melarikan diri, tetapi akhirnya mereka tidak dapat menyaksikan pengadilan, pelaksanaan pengadilan Tuhan Yesus itu sampai selesai juga. Akhirnya mereka pun juga menjauhi Tuhan ya, istilahnya paling tidak untuk sesaat waktu itu. Walaupun di antara para murid itu ada yang memang benar-benar meninggalkan Tuhan, tapi ada yang hatinya sebetulnya masih tetap terpaut kepada Tuhan. Hanya kemanusiaan mereka yang ada pada waktu itu tak dapat tidak kuat menangkal apa yang terjadi. Nah, mari kita lihat dalam peristiwa ini. Yang dicatat adalah pada waktu Tuhan Yesus disalib, maka beberapa murid dan Maria ibu Yesus secara jasmani itu menyaksikan penyaliban itu. Jadi mereka rupanya paginya itu mereka beberapa murid dan Maria ibu Yesus secara jasmani itu menyaksikan. Nah, kematian Tuhan Yesus itu meninggalkan banyak kenangan pribadi atau tepatnya urusan pribadi yang luar biasa kepada masing-masing murid itu. Coba kita kalkulasi ya, saya sempat merenungkan beberapa, mungkin ini belum semua. Contohnya Yudas Iskariot. Ya, Yudas Iskariot itu punya pengalaman tersendiri. Ada beberapa nama Yudas yang terdapat dalam Alkitab, tetapi Yudas yang akan dibahas di sini adalah Yudas Iskariot. Murid inti, murid inti Tuhan Yesus ini mengkhianati Tuhan Yesus. Sudah mengkhianati,
kemudian meninggalkan Tuhan. Nah ini saudara catat, Yudas itu meninggalkan Tuhan. Dia tidak mendekat Tuhan Yesus lagi. Berbeda dengan Petrus. Petrus juga menyangkal Tuhan itu sebetulnya bukan kesalahan kecil loh itu. Tapi Petrus hatinya tetap kepada Tuhan. Pernah kita renungkan bersama juga. Jadi Yudas tidak memiliki iman yang tetap seperti sahabat-sahabatnya. Yudas menjauh dari Tuhan dan pada akhirnya ia tewas karena bunuh diri. Itu Yudas. Lalu masih ada catatan yang lain lagi, Simon Petrus. Petrus dikenal sebagai murid yang paling menonjol dan paling banyak dicatat dalam hubungannya dengan gurunya itu, saudara-saudara. Pada hari-hari seperti kita peringati hari ini, sekitar 21 hari setelah kematian Tuhan Yesus di kayu salib, Simon Petrus kalau menurut penelitian saya, masih diliputi rasa konyol, saudara. Karena Simon Petrus masih merasa mengkhianati Tuhan itu. Nah, ia merasa bersalah karena pernah 3 kali menyangkal Tuhan Yesus. Petrus menyangkal Tuhan juga, tetapi ia tidak menjauh dari Tuhan. Kisah tentang Petrus menjadi pokok khotbah tersendiri. Nah, lalu yang berikutnya ada Yohanes. Rasul Yohanes maksudnya, dicatat sebagai murid yang dikasihi Tuhan Yesus. Itu di Yohanes 13, Yohanes 20, Yohanes 21, itu diulang-ulang. Bahkan di atas kayu salib Tuhan Yesus menitipkan ibunya secara jasmani, yaitu Ibu Maria, kepada murid yang dikasihinya yang bernama Yohanes ini. Jadi sekarang setelah Tuhan Yesus mati, tapi kemudian ada berita bahwa dia bangkit kembali, beberapa murid sudah ketemu. Nah itu para murid ini punya kenangan sendiri-sendiri. Ya, Yudas Iskariot sendiri, Petrus sendiri, Yohanes sendiri. Beda dengan Filipus. Mungkin ia teringat ketika setengah berdebat dengan gurunya almarhum itu. Ya waktu itu sudah bangkit ya, sudah tidak almarhum lagi ya. Dengan gurunya itu. Ketika membicarakan 5 roti dan 2 ikan. Saudara bisa membacanya di Yohanes 6. Lalu murid-murid yang lain. Saudara, kalau murid-murid yang lain di antara 12 murid itu tidak banyak yang dicatat memiliki hubungan yang unik dan khusus. Tapi kalau dibuat lebih luas lagi, Maria Magdalena. Maria Magdalena adalah wanita yang sedemikian mengasihi gurunya itu. Ia berkorban dengan mempersembahkan minyak narwastu untuk meminyaki kaki Tuhan Yesus Kristus. Lalu pagi-pagi benar dia juga pergi ke kubur Yesus untuk merempah-rempahi hari masih gelap itu. Jadi Maria Magdalena itu begitu mengasihi Yesus. Bahkan sampai ada yang menafsirkan bahwa cintanya Maria Magdalena itu adalah cinta asmara. Ya bisa saja, mungkin ya, itu terserah Maria. Tetapi rupanya Maria belum mengenal bahwa Yesus itu bukan hanya manusia sejati, tapi dia juga Allah sejati, Tuhan sejati. Jadi sudah jelas Tuhan Yesus tidak menikah. Nah lalu masih ada lagi Maria Ibu Yesus. Saudara-saudara kalau di antara orang-orang yang dekat Yesus, kalau menurut saya, itu yang paling hatinya terluka adalah Maria Ibu Yesus. Saudara bisa membayangkan Maria Ibu Yesus melahirkan bayi Yesus dari lahirnya. Tapi dia menunggui ketika Yesus disalib, disiksa berdarah-darah, penuh luka, dan menghadapi sakaratul maut sedemikian luar biasa kejam semacam itu. Ibu mana saudara-saudara yang tidak sangat bersedih hati menghadapi anak kandungnya semacam itu. Makanya dicatat oleh Alkitab bahwa catatan Alkitab menyatakan seperti jiwa yang ditembus pedang. Itu yang berkatakan Simeon. Waktu Yesus masih bayi, Simeon menerima bayi Yesus dan dia menoleh kepada Ibu Maria. Oleh karena anak ini, kira-kira kalau saya katakan dengan bahasa saya, maka jiwamu akan ditembus oleh pedang. Seperti itu. Nah ini di atas bukit Golgota itu. Jadi itu Maria Ibu Yesus. Tapi masih ada lagi yaitu Thomas, saudara. Nah nanti fokus kita di sini. Thomas memiliki hubungan yang cukup unik dengan gurunya itu. Thomas juga disebut Didimus
dan tradisi Syria dan Mesir menyebut dia namanya Yudas, tapi bukan Yudas Iskariot. Jadi Thomas juga tradisi Mesir dan Syria menyebutnya Yudas, tapi bukan Iskariot. Nah, mari kita renungkan untuk mendapatkan nilai-nilai dari pergaulan Thomas dengan Tuhan Yesus. Khususnya kita yang hari-hari ini menghadapi krisis, saudara ya. Jadi sekali lagi ini masih dalam rangka tanggap darurat menghadapi pandemi COVID-19, saudara-saudara. Ini awal Mei tahun 2020. Mungkin nanti kalau khotbah ini didengar sekian tahun kemudian, ini awal tahun 20 ini, seluruh dunia dan termasuk Indonesia, bangsa dan negara kita sedang menghadapi tanggap darurat yang luar biasa. Ya, keprihatinan yang luar biasa sekarang ini. Selama hidup saya lebih dari setengah abad, saya juga baru kali ini merasakan bangsa dan negara kita mengalami krisis yang luar biasa ini. Nah, sekarang mari kita lihat bagian 2. Bagian 2 saya beri judul Perjumpaan Thomas dan Tuhan Yesus. Perjumpaan Thomas dan Tuhan Yesus ini terjadi di tengah hari-hari yang menegangkan. Nah, coba kita lihat hari-hari yang menegangkan itu penjelasannya bagaimana. Hari kira-kira ke-21 setelah kematian Tuhan Yesus bagi para murid adalah hari-hari yang sangat berat. Kenapa? Memang ada berita menggembirakan yaitu Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Tetapi kenyataannya Tuhan Yesus tidak bersama-sama dengan mereka setiap hari. Tuhan hanya memperlihatkan diri 1-2 kali, itu aja terus kemudian menghilang lagi. Nah, ini mestinya para murid itu kondisinya masih diliputi banyak tanda tanya. Begitu ya. Jadi ada rasa ketakutan, rasa ketegangan, dan dimungkinkan penuh tanda tanya apa yang akan terjadi dengan iman mereka. Bahkan apa yang akan terjadi dengan hidup mereka yang akan datang. Guru mereka saja ditangkap dan disalib, dan waktu itu harap saudara pahami, usaha untuk menumpas pengikut jalan Tuhan atau pengikutnya Tuhan Yesus itu masih terus berlangsung. Lihat di catatan di Kisah Para Rasul. Bahkan Saulus yang akhirnya nanti menjadi Rasul Paulus itu juga mengakui membunuh para murid Yesus. Itu dicatat di Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 4. Jadi banyak yang mati karena perlakuan dari Saulus itu, saudara-saudara. Nah, kalau saudara dan saya menghayati jadi murid waktu itu, apa yang akan terjadi? Wah, ada rasa ketakutan sangat, ada rasa khawatir, seperti itu. Jadi mereka itu juga di bawah tekanan, saudara-saudara. Musuh-musuh kekristenan tidak segan-segan menangkap, memenjarakan, dan bahkan membunuh para pengikut Yesus. Nah, ini terbukti dari catatan bahwa para murid itu ketika mengadakan pertemuan, mereka menutup bahkan mengunci semua pintu pada ruangan yang mereka gunakan. Yohanes pasal 20 ayat 19, saya baca untuk saudara. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ini saudara ya. Jadi bukan hanya sekali dicatat di Alkitab mengenai ketakutan mereka sampai mengunci pintu ini, juga nanti dicatat di Yohanes pasal 20 ayat 26. Jadi ada rasa ketakutan, rasa khawatir, rasa tertekan. Ya, jadi jelas waktu itu para murid menghadapi situasi yang sangat tidak nyaman. Amat ketakutan, khawatir, hari-hari yang menegangkan, penuh tanda tanya akan arah iman mereka, bahkan masa depan hidup mereka terancam. Ini terjadi sebelum turunnya Roh Kudus. Jadi saat itu adalah hari-hari yang sangat berat bagi semua murid Yesus. Mirip keadaan kita sekarang. Ya, mungkin dalam beberapa minggu ini dalam ibadah kita online, saya membagikan firman kita ini sekarang ini semakin merasakan tekanan-tekanan. Kalau tadinya hanya tekanan supaya tidak tertulari
virus corona, tetapi pada akhirnya ya kalau saya mulai menghitung, tadinya tidak diperhitungkan karena jauh munculnya di Wuhan, negara Cina sana. Tapi ternyata tiba-tiba sudah masuk Indonesia. Saya kurang merasakan juga saudara. Tapi ternyata akhirnya anak rohani saya kena. Lalu kemarin ya 2 hari yang lalu teman baik saya juga termasuk hamba Tuhan saudara, hamba Tuhan. Termasuk di isolasi mandiri. Wow, saya sempat ke rumahnya tapi juga harus jauh-jauhan. Dia sendiri berkata, jangan dekat, dari situ aja. Yowes, jadi saya mendoakan dari jauh itu saudara. Saya tidak menyentuh apapun di dekat-dekat beliau. Jadi saudara-saudara merasakan, wah ini serius seperti itu. Bahkan sudah, ya kalau saudara mendengar berita-berita rasanya sudah tidak usah saya ulangi, bahwa hari-hari ini kita sedang menghadapi tekanan. Nah, saudara-saudara, kita merasakan yang seperti itu mempengaruhi ekonomi, mempengaruhi sosial, mempengaruhi ibadah dan seterusnya. Belum lagi rawan terserang, saudara mungkin sudah ada yang membaca, cabin fever. Apa itu cabin fever? Saya membaca ketidakseimbangan jiwa akibat lama ada di ruangan terbatas. Kabin itu biasanya yang disebut itu kabin itu ruangan bis atau pesawat, itu kabin pesawat. Jadi ya hanya segitu aja ruangannya. Kabin itu saya menerjemahkan ruangan yang terbatas. Fever itu demam atau sakit gitulah. Jadi yang namanya cabin fever itu kalau orang berada di satu tempat yang terlalu lama, seperti saudara-saudara dan saya hari-hari ini ada di rumah saja, enggak kemana-mana, dunianya hanya seputaran rumah itu, hati-hati bisa terserang cabin fever. Jadi kita harus menangkal itu. Nah orang kalau sampai terkena ini gejalanya adalah, yang saya baca sih, kegelisahan, turunnya motivasi, mudah tersinggung, mudah putus asa, sulit berkonsentrasi, pola tidur tidak teratur, sulit bangun dari tidur, lemah lesu, sulit percaya pada orang sekitar, tidak sabaran, merasa sedih, dan depresi untuk waktu yang lama. Bisa ditangkal, tapi ini bisa ditangkal. Nah, makanya kita sebagai orang-orang beriman, orang-orang yang punya pegangan, orang-orang yang punya Tuhan Yesus Kristus yang menolong kita, mari kita belajar dari pengalaman Thomas, saudara ya. Nah, Thomas adalah murid Tuhan Yesus yang tercatat memiliki, kalau menurut saya, paling rasional. Dia itu pakai akal gitu. Rasionya jalan. Ada toh orang yang kadang-kadang enggak mikir apa-apa, pokoknya ngikut gitu aja. Tapi kalau Thomas enggak, mempertanyakan itu. Ia berani mempertanyakan jalan ke rumah Bapa. Ketika Yesus berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Nah, maka Thomas mempertanyakan, loh bagaimana jalan ke situ Tuhan? Nah, gitu. Jadi pikirannya hidup ini, akalnya itu hidup gitu. Bagaimana dapat mengikuti Tuhan Yesus kalau jalan ke rumah Bapa itu saja Thomas tidak tahu, itu di Yohanes 14. Lalu Thomas juga yang berkata untuk ikut mati bersama dengan Tuhan Yesus. Ini terjadi dalam peristiwa Tuhan Yesus menghidupkan Lazarus. Ya, ketika Tuhan berkata Lazarus sudah mati sebetulnya. Loh, nah kalau mati kenapa kita ke sana? Gitu. Tapi Yesus berkata, percayalah, siapa yang percaya kepadaku akan beroleh hidup. Maka Thomas berkata, yuk kita ikut mati Tuhan. Itu ya. Nah, lalu catatan yang menunjukkan Thomas adalah murid yang paling menggunakan akal adalah saat ia tidak percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit dari kematian. Nah ini model semacam ini mungkin ya enggak tahu saya GR atau enggak, ini model saya. Saya kalau tidak melihat buktinya saya enggak mudah percaya jadi orang. Jadi kalau akal saya tidak bisa menerima, saya enggak mau percaya itu. Makanya kalau percaya Yesus itu mesti sudah pernah merenungkan dalam, menyelidiki dan seperti itu. Jadi Thomas tadi
Itu luar biasa loh. Pertanyaannya, apakah pikiran rasional seperti yang dilakukan Thomas itu salah? Ia membutuhkan bukti baru mau percaya. Tunggu dulu ya, jangan terlalu menyalahkan Thomas. Ingat, Thomas berbeda dengan kita sekarang. Kita sudah membaca Injil Yohanes. Nah, waktu itu Thomas belum membaca Injil Yohanes. Injil Yohanes belum ditulis. Saat itu Thomas juga saat itu Thomas juga menghadapi tekanan yang sama dengan murid-murid yang lain. Nah, coba kita mulai renungkan. Thomas ikut merasakan sedih berpisah dengan gurunya, merasakan ketakutan, merasakan khawatir, menghadapi ketidakpastian itu, stres, bahkan mungkin depresi. Ini hari-hari yang tidak mudah. Di saat-saat seperti itu, saya pakai istilah, Thomas mengalami krisis iman. Karena kalau kita merenungkan, coba dibayangkan, Thomas itu selama 3,5 tahun mengikuti Tuhan Yesus, dipastikan menyaksikan banyak keluar biasaan, banyak mukjizat yang diperbuat oleh gurunya itu. Nah, ini lebih dari kita. Ini saudara. Tuhan Yesus pernah banyak membuat mukjizat, menyembuhkan penyakit, dan bahkan Thomas sendiri melihat Tuhan Yesus menghidupkan orang mati yang sudah 4 hari di dalam kubur. Sebagai orang rasional, saya perkirakan Thomas tentu ingat semuanya itu. Pasti. Ini orang cerdas kok ini menurut tafsiran saya. Thomas ini mesti ingat semua itu. Tapi pertanyaannya ketika menghadapi tekanan seperti itu, maka ya bisa disebut dia mengalami krisis seperti itu ya. Buktinya sampai nanti. Kita lihat di bawah ini. Dalam kesesakan itu, Thomas mengalami semacam kegoncangan kalau menurut saya. Seharusnya kalau kepercayaan Thomas kepada gurunya itu masih tetap, maka kan dia ingat hal-hal yang diperbuat oleh gurunya itu. Dan ketika dia menerima dari sahabat-sahabatnya bahwa aku sudah bertemu dengan Yesus, kalau orang cerdas kayak Thomas kan mestinya dia berkata, oh jadi guru Tuhan sudah bangkit ya. Wah, alhamdulillah, puji Tuhan. Ya wajar lah, karena dia aja juga membangkitkan orang yang sudah 4 hari dalam kubur kok. Harusnya begitu kan? Itu kalau imannya tidak goyah loh saudara. Nah, tapi Thomas waktu itu berkata, wah luar biasa. Sekali-kali aku tidak akan percaya. Perhatikan di Yohanes pasal 20 ayat 25 yang sudah kita baca tadi. Sekali-kali aku tidak akan percaya sebelum aku mencucukkan tanganku ke luka Tuhan Yesus yang di tangan dan di lambung itu. Dalam terjemahan bahasa Jawa, kitab suci bahasa Jawa, aku ora bakal ngandel pisan-pisan. Gitu. Jadi rupanya Thomas berkata, aku ora ngandel blas re, gitu ya. Wis ora percaya seperti itu. Nah, jadi rupanya tekanan itu dapat mengakibatkan orang terganggu keseimbangannya. Makanya saudara, mari kita menghayati kehidupan para murid itu, dan ini selagi masa semacam ini, kita juga bisa merasakan apa yang dirasakan oleh Petrus, Thomas, dan kawan-kawan. Kalau menurut saya, saudara-saudara, 2 hal yang saya catat dari pengalaman Thomas ini, yang mestinya karena dia sudah melakukan, didokumentasikan dan diberikan kepada kita, mestinya ini menjadi pelajaran buat kita supaya kita tidak melakukannya. Yang pertama, pengalaman Thomas ini adalah ia lupa atau memang mungkin tidak memahami, ya. Perkataan Tuhan Yesus berkali-kali bahwa Yesus akan mati dibunuh dan bangkit pada hari yang ketiga. Harusnya kalau ingat semacam itu kan, kalau diberitahu aku sudah ketemu Tuhan, oh iya ya, nah kemarin dulu memang mengatakan bahwa hari ketiga dia akan bangkit, kan begitu. Tapi Thomas lupa rupanya.
Nah, banyak dari kita ini lupa firman Tuhan, saudara. Nah, makanya mari hari-hari ini justru kita banyak mengerti Tuhan melalui firman-Nya, banyak membaca firman Tuhan. Itu yang pertama yang tidak perlu kita tiru. Lalu yang kedua, Thomas mengalami krisis iman tadi. Ia sudah menyaksikan keajaiban yang luar biasa tadi, tapi dia benar-benar, kalau saya pakai istilah, setengah bersumpah. Sebelum aku melihat lukanya dan menjamah lukanya, sekali-kali aku tidak mau percaya. Wah, ini tidak perlu kita tiru. Itu saudara ya. Nah, satu hal yang bisa kita teladani dari Thomas adalah, nah ini yang positif yang bisa kita teladani. Pada saat krisis, pada saat tekanan seperti itu, ia tidak meninggalkan Tuhan. Walaupun dia tidak percaya kalau Tuhan bangkit, tapi imannya tetap loh. Walaupun agak tergoyahkan semacam itulah, itu istilah saya. Tetapi Thomas tetap menjadi murid yang kompak dengan murid-murid yang lain. Buktinya kan ia masih berkumpul dengan sahabat-sahabatnya itu. Sekali lagi ini soal kesatuan hati, saudara. Jadi dia tidak seperti Yudas Iskariot. Yudas Iskariot tidak mau bertobat. Bayangan saya, kalau Yudas Iskariot bertobat seperti Petrus, mungkin Yudas Iskariot tidak akan menemui ajal yang mengerikan. Sama-sama berbuat salah. Nah, kalau Thomas tidak seperti Yudas Iskariot. Thomas tetap memiliki iman. Hanya kalau soal Yesus bangkit atau enggak itu dia memang tidak percaya, itu sifat manusiawi. Jadi sekali lagi di masa-masa semacam ini sifat manusiawi itu bisa mempengaruhi orang. Jadi dapatlah kita simpulkan nilai-nilai yang kita serap dari pengalaman Thomas di Didimus ini. Dalam masa kesesakan dan tekanan kita manusia dapat mengalami gangguan. Bahkan sifat-sifat manusiawi kita, saudara-saudara, itu dapat saja kurang mendukung. Tetapi pada masa seperti yang kita hadapi sekarang ini, mari atasi kelemahan manusiawi kita, tetap teguh beriman kepada Tuhan, jangan meninggalkan Tuhan. Jadi kata penutupnya adalah, ingat pesan Tuhan Yesus. Berbahagialah yang tidak melihat namun percaya. Jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan tetaplah percaya. Saya ulangi kata penutupnya ya. Ingat pesan Tuhan Yesus, berbahagialah yang tidak melihat namun percaya. Jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan tetap percayalah. Tuhan dipuji, amin. Mari kita berdoa. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala, kita merenungkan firman Tuhan ini, masuki saat teduh, yang di rumah juga memasuki saat teduh. Mari bersama-sama menanam firman Tuhan ini dalam sikap batin kita. Menyimpan dalam sikap batin kita. Tuhan berbicara apa kepada kita? Menghadapi peringatan Paskah seperti hari ini, sekitar hari ke-21, tetapi kita juga sedang menghadapi sebuah tekanan yang luar biasa. Rupanya murid-murid juga mengalami, dan kali ini fokus kita kepada Thomas. Ada hal-hal yang kita pahami dari Thomas, sifat-sifat kemanusiaannya mempengaruhi imannya. Saudara, mungkin kita orang beriman juga bisa di rumah merasa bosan atau gimana menghadapi apa yang harus kita lakukan dalam tanggap darurat ini. Tetapi mari minta kekuatan dari Tuhan. Ketika kita tetap beriman dan minta kekuatan, buktinya Thomas akhirnya ditolong Tuhan Yesus. Pada akhirnya di masa krisis itu justru Thomas bertemu Tuhan dan dikuatkan oleh Tuhan. Imannya menjadi kuat kembali, teguh kembali. Dan Thomas termasuk salah satu dari rasulnya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Mari kita menyiapkan diri untuk menerima perjamuan kudus. Saudara, cepat aja yang di rumah juga menyiapkan perjamuan kudus.
Mari kita masing-masing berdiri di hadapan Tuhan, yang di rumah juga berdiri, mari kita bangkit berdiri. Kita berdoa. Saya mengundang pelayan perjamuan kudus yang di rumah, bapak-bapak kepala keluarga nanti melayani keluarganya. Yang di sini para petugas silahkan maju ke depan, kita mau berdoa untuk menerima perjamuan kudus Tuhan ini. Saya mengingatkan bahwa yang berhak menerima perjamuan kudus adalah mereka yang sudah baptis selam dan juga yang sedang tidak hidup dalam dosa. Saya ulangi, orang bisa jatuh dosa, tetapi jangan hidup dalam dosa. Kalau yang hidup dalam dosa dan belum bertobat, jangan mengambil perjamuan kudus. Perjamuan kudus tidak bisa untuk main-main. Perjamuan kudus ditetapkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dan walaupun kita melakukannya di rumah, tetapi iman kita kepada Tuhan Yesus dan kuasa Tuhan Yesus, itu yang terjadi untuk menolong kita. Tetapi bagi kita yang menerima perjamuan kudus Tuhan ini, maka perjamuan kudus ini menjadi kekuatan iman buat kita sekalian. Tetapi kalau yang masih hidup dalam dosa, nekat menerima perjamuan kudus, firman Tuhan mengingatkan banyak di antaranya yang sakit dan bahkan meninggal. Karena itu bertobat dulu, baru menerima perjamuan kudus Tuhan ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Kita berdoa lebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk perjamuan kudus yang Tuhan anugerahkan kepada kami, baik yang di gedung gereja ini maupun kami yang di rumah kami masing-masing. Kami mempersiapkan perjamuan kudus ini sebagai sebuah ketetapan yang ditetapkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Supaya kami para pengikutnya melakukan perjamuan kudus untuk mengingat Tuhan. Oh Tuhan, sekarang kami mohon Tuhan melayakkan kami. Baik anak-anak-Mu yang melayani di tempat ini, juga para kepala-kepala keluarga maupun yang dituakan di keluarga kami masing-masing, untuk melayankan perjamuan kudus ini bagi kami semua. Dan ketika kami makan roti perjamuan kudus, minum darah, minum anggur yang merupakan dari cawan yang sudah dimeteraikan oleh darah Tuhan Yesus, maka kami memperoleh kekuatan dan keteguhan iman dari dalam perjamuan kudus ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau menerima perjamuan kudus ini dengan penuh percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali sementara perjamuan kudus dilayankan oleh para pelayan baik yang di sini maupun yang di rumah masing-masing. Engkaulah nafasku, Engkaulah sumberku, dengan kekuatan salib-Mu, ku dimampukan selalu. Semua perkaraku, semua harapanku, ku bawa kepada salib-Mu yang menjadi kekuatanku. Salib-Mu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Engkaulah nafasku, Engkaulah sumberku, dengan
Mari kita bangkit berdiri, yang di rumah juga bangkit berdiri menerima perjamuan kudus ini, menghormati Tuhan dengan kita berdiri bersama-sama dan mengangkat roti perjamuan kudus ini di atas kepala kita, firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuterima dari Tuhan, telah aku teruskan kepadamu, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Sesudah itu ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali untuk menjadi peringatan akan aku. Mari bersama-sama kita menerima roti perjamuan kudus ini. Kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan perjanjian baru di atas kepala kita, firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dari cawan perjanjian baru ini, bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Biarlah kita masing-masing mengucap syukur kepada Tuhan. Saudara baik yang di sini maupun yang di rumah, mari menunjukkan sikap batin kita kepada Tuhan. Mengucap syukur untuk keselamatan yang Tuhan berikan. Mengucap syukur untuk keluarga yang baik, mengucap syukur untuk kesehatan, kekuatan, untuk pemeliharaan. Mengucap syukur bahkan untuk janji-janji yang luar biasa, sehingga bahkan di tengah-tengah krisis pun Tuhan berjanji memelihara kita. Karena itu kita pantas mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kita mengucap syukur dan kita bisa menyembah Dia. Walaupun kita di rumah masing-masing, tapi jangan lupa sembah Tuhan, sembah Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan, ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Ku sembahkan, ku sembahkan, ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Katakan ku rindu selalu
mempersembahkan korban syukur, ucapan bibir yang memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya. Tuhan Maha Besar, Maha Agung, Maha Ajaib, sumber pertolongan kami. Kami memuliakan Engkau Tuhan. Haleluya, amin. Atas kesetiaan-Mu, rahmat-Mu yang baru. Amin. Biar bersama-sama dengan Raja Daud kita berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru, seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita. Bagaimanakah mungkin Ia tidak menyerahkan segala sesuatu bersama-sama dengan Dia? Mari kita berdoa. Dan saya mengingatkan, setiap minggu pertama kita akan lakukan doa konser. Karena jemaat di tempat ini masih bergumul untuk berdoa bagi tempat ibadah yang permanen, yang baru. Karena itu mari kita lakukan doa konser dengan mengucapkan bersama-sama. Kita mohon Tuhan menganugerahkan tempat ibadah permanen kepada kita. Kita melakukan doa konser dengan bergairah. Doa konser mulai. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk semua yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Sekarang kami mohon secara khusus Tuhan memberikan kepada jemaat di tempat ini, Tuhan, tempat ibadah yang permanen yang sudah lama kami doakan. Kami mohon Tuhan memberikan tempat yang ada di tempat yang strategis yang memuat ribuan orang, yang Tuhan perlengkapi dengan fasilitas-fasilitas, ruangan-ruangan yang baik, yaitu tempat parkir yang luas, yang memuat ribuan orang, yang Tuhan perlengkapi dengan perkantoran lengkap, dengan ruangan-ruangan untuk berdoa, ruangan untuk konseling, ruangan untuk poliklinik yang akan Tuhan berikan, ruangan untuk mengembangkan budaya, padepokan Tuhan berikan secara tersendiri. Tuhan juga memberikan ruangan untuk menginap tamu, ruangan untuk serbaguna, ruangan untuk koster, ruangan untuk security, Tuhan, ruangan untuk PPA dan PAUD yang akan Tuhan berikan, ruangan untuk sekolah minggu, ruangan remaja pemuda, ruangan untuk WBI, ruangan untuk FPB, Tuhan memberkati. Dan Tuhan memberikan kepada kami hari-hari ini kemampuan kepada kami untuk mengerti apa langkah yang harus kami perbuat sehingga segera terwujud. Tuhan menganugerahkan kepada kami tempat ibadah yang permanen, tempat ibadah yang baru dan tidak menyewa lagi. Kami menyerahkan kepada Tuhan, Tuhan memberikan percepatan sehingga kami segera dapat memilikinya dari Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati kami, berkati anak-Mu yang menyelesaikan pekerjaan pengembalaan di sini, juga panitia pengadaan gedung gereja, panitia pembangunan, juga kami semua Tuhan, sehingga kami mampu berbuat sesuatu untuk segera tercapainya pemberian dari Tuhan ini. Terima kasih, kami sudah berdoa
untuk tempat ibadah yang permanen ini. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk perjamuan kudus, kami mengucap syukur untuk segala yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami menyerahkan Tuhan yang terus memberkati kami sesuai dengan limpah rahmat-Mu yang besar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan, saatnya kita akan membawa persembahan kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa bersama. Tuhan Allah surgawi, Allah yang Maha Kasih, kami mengucap syukur untuk ibadah pada hari ini. Engkau menyertai, Engkau memberkati kami dengan sukacita, dengan firman-Mu yang menguatkan iman kami. Terima kasih Bapa, kami akan bawa persembahan kami di hadapan Tuhan. Biarlah Engkau menyucikan persembahan ini, melayakkan untuk dipakai dalam pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Bukan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan bukan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pada hari ini saya akan menyampaikan warta jemaat. Yang pertama, segala kegiatan yang bersifat mengumpulkan orang banyak minggu ini masih ditiadakan. Informasi pengembalaan yang berlaku adalah masih informasi pengembalaan yang paling akhir, yaitu informasi pengembalaan ketiga. Terkait dengan persembahan, di mana selama ibadah dilakukan secara streaming, maka persembahan dapat dikumpulkan di rumah masing-masing dan penyerahan persembahan dapat dilakukan setelah kondisi pulih atau di peti persembahan di gereja pada jam-jam kerja, hari Senin sampai Minggu, jam 8.30 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat.
Bagi yang memiliki e-banking dalam mengirimkan atau bisa mengirimkan melalui transfer ke rekening gereja yang tertera di warta jemaat. Jika ada hal-hal yang akan dinyatakan mengenai kegiatan gereja, dapat menghubungi hamba-hamba Tuhan melalui saluran yang ada. Baik Bapak Ibu, saudara terkasih, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini dengan mengucapkan misi dan visi gereja kita. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Visi, tertanam, bertumbuh, dan berbuah. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Misi, menjadi murid Tuhan Yesus Kristus yang dinamis, bertumbuh dalam iman, meraih berkat rohani dan jasmani untuk menjadi berkat keselamatan bagi lingkungan, kota, bangsa, negara, dan seluruh dunia. Mari kita menaikkan doa syafaat kita sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita berdoa syafaat. Bapa di surga, kami berdoa syafaat secara khusus untuk bangsa dan negara kami. Mohon Tuhan melepaskan kami dari pandemi COVID-19 Tuhan. Kami seluruh bangsa ini berseru kepada Tuhan, orang-orang yang cinta Tuhan berseru kepadamu Tuhan, untuk lepas dari pandemi penyakit ini Tuhan, supaya kami bisa bersosialisasi, hidup bermasyarakat, dipulihkan seperti sedia kala, kami dapat beribadah seperti sedia kala dan bertemu satu sama lain dalam kasih Tuhan. Kami mohon Tuhan memberkati pemerintahan kami untuk dapat mengatasi semuanya ini. Tuhan memberikan kesatuhatian kepada pemerintahan kami dan juga kami semua di bangsa ini. Kami juga secara khusus berdoa untuk saudara-saudara kami yang bekerja di bidang medis, para dokter, perawat, administrasi di rumah sakit, para petugas laboratorium rumah sakit, konselor, siapapun yang berdekatan dengan pasien yang sakit, saudara-saudara kami yang bekerja di bidang medis, mohon Tuhan lindungi. Tuhan berkati, Tuhan berikan kesehatan, kekuatan. Juga Tuhan melindungi keluarganya. Orang-orang yang berharap kepada Tuhan, Tuhan memberikan berkat limpah rahmat dan perlindungan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat di sini, semua yang ulang tahun dalam minggu ini, Tuhan memberikan umur panjang, rezeki yang lancar, dan iman yang semakin teguh. Juga yang mengeluh karena kesakitan, yang menderita sakit, mohon Tuhan menjamahkan tangan Tuhan dan memberikan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mohon secara khusus dalam hari-hari ini, hampir semua kami dan bahkan dianjurkan semua rakyat Indonesia, bahkan di banyak negara, supaya kami tidak keluar rumah. Ini sesuatu yang luar biasa. Tapi kami mohon kekuatan dari Tuhan, supaya selama kami di rumah, juga kami dapat tetap merasakan kasih sukacita Tuhan. Kami dapat mengerjakan sesuatu dan menghasilkan, sehingga Tuhan dimuliakan. Kami mohon Tuhan menolong saudara kami yang karena di rumah terus, maka penghasilan berkurang, pekerjaan belum bisa dilakukan lagi. Kami mohon Tuhan memberikan pertolongan, mohon Tuhan memberikan kecukupan dengan jalan apapun juga. Berikan kemampuan juga di gereja ini. Kalau kami menghimpun sesuatu untuk menolong, Tuhan memberikan kemampuan kepada kami lebih lagi untuk menjadi saluran berkat buat saudara kami yang membutuhkan. Sehingga semua kami dapat keluar dari krisis pandemi ini dengan selamat, dengan sukacita damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan juga kegiatan kejemaatan di tempat ini, bahkan di banyak tempat. Oh Tuhan, di masa-masa semacam ini berkati program-program yang ada, khususnya bagi anak-Mu yang Tuhan percaya untuk menyelesaikan pekerjaan pengembalaan di tempat ini, baik melalui ibadah online, melalui program renungan singkat resi, juga melalui kunjungan-kunjungan singkat seberapa yang dapat
dijangkau, Tuhan memberikan penjagaan kepada kami, kekuatan kepada kami. Dan kiranya semuanya ini menjadi wujud kasih kami kepada Tuhan dan wujud kasih kami kepada umat Tuhan yang ada di sekeliling kami, siapapun kami, sehingga kami terus dapat memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberikan kesatu hatian dalam jemaat ini, sehingga kami terus dapat memuliakan Tuhan dalam kesatuan hati, di dalam kekompakan, sehingga tubuh Kristus di tempat ini punya kuasa untuk memuliakan Tuhan terus. Terima kasih Bapa. Kami mau mengakhiri ibadah kami hari ini. Kami mohon Tuhan memberkati ketika kami tim pelayanan nanti pulang dari gedung gereja ini ke rumah kami masing-masing. Juga Tuhan berikan pimpinan selamat sampai di rumah. Kepada kami yang di rumah yang akan melakukan kegiatan kami, Tuhan menolong. Sehingga kami punya terobosan baru di dalam semua kegiatan kami untuk menghasilkan dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus. Semuanya kami persembahkan dengan penuh percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Saudara, mari kita mengakhiri ibadah kita hari ini. Arahkan hatimu, tadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari Allah Yehuwah Bapa Surgawi, dari Sang Putra Mesias Juru Selamat kita, dan persekutuan dengan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Semua berkat ini kita terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Katakan bersama. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku.